Oke, kuatur database, pilihnya yang PMDB jangan yang SCS. Apa Pak? Saya ulangi. Cari database. Database-nya kan ada di D, ada di D. Kuatur program database ada di PMDB. Open, simpan. Nah, otomatis kita buka kembali, kita login, nggak ada passwordnya. Ini yang diaktifkan baru tongkat yang ini Pak. Nah, jadi kalau kita cek tongkatnya, nah kita cek tongkatnya, nah ini baru ada satu, yang ini, yang 9A. Nah, ini kita tambah lagi Pak. Nanti kalau ini belum ditambah, nggak bisa tarik data Pak. Karena di lock. Kita aktifkan lagi. Daftarkan tongkatnya, ambil kode. Nah, kodenya yang ini alpha delta echo 8 8391 PDA. Coba kita cek jumlah transaksi ada 7, kita kosongin, hapus tongkatnya. Kalau Pak, ini kan softwarenya kan yang di CD ini kan software lama Pak. Kalau software lama gunakannya yang ini, karena ini softwarenya yang baru, yang digunakan yang ini Pak. Nanti disimpan aja. Mau diketik, mau di foto nggak apa-apa. Ya. Alpha Delta Echo 883. Database-nya di backup ke flash disk, copy ke sana hasil backup database-nya, terus dipanggil database-nya, pengaturan database, dipanggil database-nya tadi yang di copy, terus disimpan, otomatis nggak perlu nyeting lagi karena tadi baru install. Istilahnya saya simpan file yang saya ketik, saya simpan di sana, saya install programnya, terus saya buka save yang saya tadi saya simpan, otomatis nggak perlu lagi. Tapi tetap disimpan Pak, kalau suatu saat komputernya hilang, datanya hilang database-nya, kalau habisnya error. Oke, saya lanjutkan. Yang mau patroli siapa saja? Saya yang tambah 3 saja. Nanti silahkan ditambahkan yang lain. Ini aplikasinya, tinggal kita buka, kemudian login saja, tidak ada passwordnya. Di sini ada anggota, lokasi, jadwal patroli, tarik data, laporan, dan keluar. Kita mulai dari pengaturan sistem. Pengaturan sistem itu isinya pengaturan perusahaan. Nah, perusahaannya silakan diisi, misalnya Suran. Nanti silakan dirubah. Ini ada nama perusahaan dan logo, simpan. Kemudian kita masuk ke pengaturan perangkat. Nah, pengaturan perangkat ini kita tes koneksinya, berhasil, jadi USB-nya sudah benar. Kemudian kita cek tanggalnya sudah benar, hari Jumat Desember 2020 tanggal 11. Kemudian kita cek jumlah transaksinya, jadi ini harus kosong dahulu, ini kosong. Kemudian kapasitasnya 80.000. Usahakan untuk tarik datanya setiap minggu atau setiap hari, karena nanti kalau tarik datanya di atas 2-3 bulan lama Pak. Download datanya itu lama. Data itu dihapus atau langsung hapus. Jadi ini nggak akan numpuk penuh, karena begitu ditarik dia langsung kosong. Nah, jadi nggak akan penuh. Ya otomatis nggak seperti mesin absen. Kalau mesin absen kan dia nyimpan. Nah, sama program-programnya juga sudah pindah ke D. Nah, ini ada di D. Nah, jadi kalau misalnya diinstal ulang, C-nya habis, masih ada datanya. Oke, saya lanjutkan ke pengaturan admin. Pengaturan admin ini masih kosong tadi passwordnya. Nanti kalau mau diganti passwordnya silahkan. Nah, kalau misalnya mau ditambah password admin, tinggal diedit. Nah, password baru simpan. Tapi ngubah password bukan di sini Pak. Ubah passwordnya di sini, bukan di pengaturan admin. Pengaturan admin ini kalau mau nambah yang user account. Kalau mau nambah usernya, kita masuk ke ubah password. Kalau mau ganti password ya silahkan. Tinggal diisi kata kunci yang lama kosong, kata kunci yang baru, konfirmasi kata kunci yang baru, simpan. Oke,
saya lanjutkan ke backup database. Nah, backup database itu save as. Misalnya saya mau pindah komputer, nah di save as dahulu, save as. Kita tambah misalnya grup, ada grupnya saya buat shift ya. Tadi shift ya di sini ya. Misalnya shift 1, kemudian tambah shift 2, kemudian tambah shift 3. Tambahkan lalu kasih off. Oh gitu. Berarti hanya 3 shift ya? Iya, betul. Oke, saya lanjutkan ke pengaturan anggota. Nah, di sini ada anggota lewat menu atau lewat shortcut sama. Nah, kemudian kita tambah anggotanya. Saya tambahkan 3. Nanti silakan Bapak tambahkan semuanya boleh. Salah 1, 2, salah 3 juga nggak apa-apa. Saya berikan contoh 3. Nomor 1, pastikan tongkatnya kosong. Untuk memastikan tongkatnya kosong, kita masuk ke pengaturan perangkat. Koneksi berhasil. Tes koneksi lagi berhasil. Tanggal sama, kita cek transaksi masih kosong. Untuk mendaftarkannya, putuskan koneksinya dahulu. Daftar lewat tempat ini bisa, tempat ini juga bisa. Coba tempat 1 kosong. Mendeteksinya ini untuk center. Mendeteksinya bisa 2 sampai 3 cm. Dua tidak terdetek nggak masalah, nanti akan terbacanya 2 di sana. Oke, dari 1, kemudian 2. Karena saya mendaftar 3, langsung saya daftarkan semua. Satu-satu boleh, langsung semua boleh. Jadi pastikan urut-urutannya 1, 2, 3. Jangan sampai terbalik. 1, 2, 3. Tadi yang 1 ini saya tap beberapa kali, yang 2 dan 3 hanya saya tap 1 kali. Kita pastikan kembali. Kita tes koneksinya, koneksi berhasil, kita cek transaksi. Nah, di sini ada 5. Berarti yang ID pertama saya tap 3 kali, kebaca 3 kali, yang 2 dan 3 berbaca 2. Berarti ada 5. Oke. Setelah itu kita daftarkan, kita masuk ke pengaturan anggota. Tambah misalnya nomor 1, ID-nya 1. Atau ID itu boleh tidak harus 1, bebas. Misalnya 101, bebas. Contoh atas nama? Bobby. Siapa? Bobby. Shift 1. Simpan. Untuk yang wajib diisi itu yang tanda bintang, yang lain boleh diisi, boleh tidak. Boleh menyusul, nanti bisa diedit, bisa dirubah. Saya simpan, saya tambah lagi nomor 2. Misalnya 102, boleh 2, 001, ini maksimal. Usahakan digitnya jangan terlalu banyak, boleh berurut 1, 2, 3, 4, 5, nanti takutnya error karena file di dalam di sini saya nggak tahu sama programmer dibuat berapa banyak. 10, saya lanjutkan 102. Nama? Yudia. Nah, kemudian shift 2, simpan. Kita lanjutkan nomor 3, 103 misalnya. Contoh saja. Firman Pak, Firman. Firman shift 3. Oke, simpan. Tidak, saya tidak ajarkan. Berarti di sini setiap shift ada 1 regu ya, ada 1 anggota. Sama 1 shift lagi. Berarti 4 regu. 4 shift. Berarti masuknya regu 1, regu 2, regu 3, 4 gitu ya. Karena bukan shift berarti. regu aja berarti. Ini regu 1. Regu 2. Regu 3, 4. Oke, saya lanjutkan. Akan masuk di setiap regu 4 nanti silahkan ditambah. Nah, kemudian kita tadi kan yang kita tab pertama adalah 1, 2 kali, 2 dan 3. Kita mulai dari yang pertama. ID ini akan saya atasnamakan Bapak Bobby. Berarti kita pilih Pak Bobby, kemudian input ID. Jadi cara mendaftarkan seperti itu Bapak. Bisa menggunakan tempat ini, menggunakan tempat ini.
Terbaca berapa? 3 kali. Jadi ini tadi kan saya tag 3 kali. Berarti ada 3 transaksi, 3 record. Kemudian pilih di sini bisa, di sini bisa, klik 2 kali. Tadi urusan itu kodenya. Ya betul, otomatis. Nah ini sudah atas nama Bapak Bobi. Jadi nanti untuk absen adalah nomor 1 atas nama Bapak Bobi. Kalau misalnya ini mau diganti orang yang lain, tinggal klik name saja namanya. Oke, kita lanjut ke regu 2. Kalau kita lanjut nomor 2 atau regu 2 sama atas nama Bapak Yudia, input ID kembali karena nomor 2 atau nomor 3 terus bisa saja bolak-balik sama saja. Misalnya nomor 2 ini mau saya atas namakan Pak Yudia, pilih nomor 2. Jadi harus tahu, harus pas. Jadi yang nomor di sini, nomor tengah di sini adalah yang nomor 2. Jadi klik 2 kali. Ya, klik 2 kali. Nah, otomatis berhasil. Nomor 2 ini adalah atas nama absen untuk Bapak Yudia. Terakhir nomor 3 input ID. Terakhir klik 2 kali. Oke, berhasil. Berarti 1, 2, 3 sudah atas nama yang bersangkutan. Oke, saya lanjutkan ke pengaturan set lokasi patrol. Enggak, sebentar Pak. Berarti ntar Ada 19. Saya daftarkan 3 terlebih dahulu, nanti yang seterusnya nanti silahkan Bapak lanjutkan. 1, 2, 3. Saya daftarkan 3 titik. Caranya sama. Kita kosongkan terlebih dahulu tongkatnya. Tadi ada berapa? Ada 5, kita hapus yang 5. Karena 5 ini sudah masuk ke sistem, tidak akan berubah biarpun di sini sudah dihapus. Karena untuk mendaftarkan itu kita cek lagi kosong. Tongkat usahakan kosong. Oke. Putuskan koneksinya. Daftarkan 1, 2, 1, 2, 3. Kemudian koneksikan kembali. Kita tes koneksinya berhasil. Cek transaksi ada 3. Kemudian kita masuk ke pengaturan lokasi atau lokasi patrol. Kita tambah. Nomor 1. 4 titik ruang CCTV baru. Titik pertama apa Pak? Tower CEF ya Pak? Iya. Tower CEF. Oke. AC 3. Dicatat aja Pak, jenisnya. Nomor 1 namanya apa, 2 apa, 3 apa. Kita mulai lokasi patrol. Tambah. Baca checkpoint. Nah, nomor 1 pasti yang atas. Jadi jangan sampai salah klik, salah pasang. Nanti laporannya bisa kacau. Ingat, 1, 2, 3. Kenapa tongkat itu harus dikosongkan? Mulai dari 1, 2, 3. Yang paling atas adalah yang nomor 1. Klik 2 kali. Klik 2 kali. Muncul di sini. Nama lokasinya? ruang CCTV Ruang CCTV. ABC ABC. Semuanya sama namanya. ini di space Gini. Tower C terus. Ini Tower C. Lantai GF Tower C sekali. Ruang CCTV Tower C. Tower ABC. Nanti silakan bisa berubah Pak kalau ini Pak. Titik pertama ini di ruang CCTV Tower C aja deh. Tower C. Keterangannya ruang CCTV. Karena nanti yang diambil yang atas Pak. Yang di bawah ini nggak diambil. Simpan. Oke, saya tambahkan kembali. Baca checkpoint yang ini sudah terisi. Nomor 1. Klik 2 kali. Nomor 2. Nomor 2. Ruang CCTV Tower D. CCTV Tower C. Simpan. Berhasil. Tambah lagi. Baca checkpoint kembali. Klik yang terakhir. Klik 2 kali. Otomatis nomor 3. Ruang CCTV
nama Bapak Bobby, Pak Yudia, Pak Firman. Kemudian ada 3 titik Berarti lokasi. ini kalau ganti namanya shift pagi yang tadi nggak shift jadi. sore itu diubah lagi. Enggak Pak, enggak. Nanti saya jelaskan belum selesai. Nanti silakan Bapak tanya. Saya jelaskan dulu cara daftar. Nah, cara daftar kurang lebih seperti itu. Di tongkat masih ada 3 transaksi 1, 2, 3. Keluar dari ruang CCTV C, D, G. Hapus dulu. Hapus. Kalau mau langsung semua sih sebetulnya bisa Pak. Jadi maksud saya biar Bapaknya belajar, nanti kalau ada yang nambah tongkat, nambah titik, nanti Bapak biar belajar. Saya lanjutkan, kita hapus tongkatnya. Tongkatnya ada 5 transaksi, kita cek. Oh, 3 ya. 3, kemudian kita hapus tongkat. Oke, berhasil. Berhasil, cek kembali kosong. Tongkat sudah kosong, nanti silahkan ditambahkan. Saya lanjutkan ke rute. Nah, rute kita tambahkan. Misalnya nama rutenya, kalau patrol biasanya namanya Lockset. Lockset kan Lockset. Begini, harus berurutan atau tidak Pak? Lompat atau berurutan? Bebas. Oke, bebas. Karena bebas ini nggak saya checklist. Saya tambahkan. Kemudian klik di sini, klik 2 kali yang pertama, lokasi pertama input. Klik di sini nomor 2, ruang CCTV. Save, D, klik 2 kali input, tambahkan kembali ruang CCTV yang terakhir, input. Selesai, tutup, kemudian simpan. Berarti tidak saya nambah lagi. Dalam satu rute, yaitu rute logs, ada 3 titik. 3 titik tower, CCTV tower C, D, dan G. Setelah itu saya tutup. Kemudian saya lanjutkan ke pengaturan jadwal, atau lewat sini juga bisa. Kita tambah, di sini ada jadwal shift dengan rute log shift. Setiap patrol berapa jam Bapak? Setiap kali muter berapa jam? kalau tadi patok pinjamnya bisa nggak Pak? Jadi dalam satu shift dia 1 kali ambil, kalau kita baru tahu nih untuk pengambilannya. Kalau dibikin per jam kayaknya agak repot ya Pak. Sulit itu. Iya, agak repot. Nah, jadi begini Bapak. Rule-nya di sini bisa dibuat seperti itu, bisa. Reportnya nanti bisa Bapak olah sendiri, nanti nggak apa-apa dikirim ke Excel bisa. Tapi tetap aturannya, misalnya di sini ada 19 titik. Ada 19 titik, kemudian di sini ada 1 tongkat. Nah, dalam satu kali patrol dengan 19 titik itu ada namanya durasi atau sesi. Anggap saja 3 jam. 3 jam itu 180 menit. 1 kali sesi. Karena ini untuk 1 kali sesi, dalam 1 kali sesi 180 menit 3 jam. Karena kita jadwalkan untuk 24 jam, berarti ini kan 3 jam. 24 dibagi 3 adalah 8. Nah, berarti 180 menit akan diisi 8 kali sesi. Misalnya dimulai dari jam shift 1 jam berapa Pak? Jam 8. Nah, otomatis jam 8 ketemu jam 8. Gitu. Nanti shift siapa aja nanti yang patrol akan terlihat. Jadi shift ini hanya mewakili aja Bapak, hanya mewakili settingan. Kalau misalnya Bapak, oh jangan disetting, soalnya di sini fleksibel. Oh ya nggak masalah, tetap harus kita setting. Misalnya kita setting, oh setiap 3 jam saja, nanti yang patrol siapa akan terlihat. Ini hanya saya bantuan setting saja. Karena di sini fleksibel ya. Nah, jadi saya buat setiap 3 jam bisa, setiap 2 jam bisa, setiap jam bisa, setiap 4 jam bisa. 5 jam kayaknya nggak cocok, 6 jam. Dalam 1 kali patrol biasanya berapa jam Bapak? Dalam 1 shift atau 1 kali muter biasanya berapa jam? 3 jam. Nah, 3 jam ya pas. Oke, saya simpan ya. Oke. Oke, berarti karena dimulai dari jam 8, ini 8 sampai 11, 11 sampai 14, 14 sampai 17. Berarti kita ada di shift 14 berarti Itu 2 kali muter loh. kita ada di sesi 3. Masalah sudah kali muter emang.
Berapa mana? Berarti 2 kali muter. 14 lewat ya. Nah, berarti kita ada di sesi ke 4. Kita ada di sesi 4. Nanti laporannya akan muncul di sesi keempat. Jam 14 shift berapa? Shift 1. Oh, berarti masih shift 1. Berarti nanti jam sekian adalah laporan shift 1. Oke, paham ya maksud saya ya? Jam 14.16 kan masih shift 1. Saya nggak tahu regunya yang mana yang regu yang aktif. Pertukaran shift ya, jam 3. Oh, jam 3. Pertukaran. Oke, saya lanjutkan ya. Tongkat kosong sudah terdaftar 3 patroli, 3 lokasi. Kemudian saya putuskan koneksinya. Kita ada di sesi ke-4. Jadi kalau melakukan patrol, semua sudah disetting. Misalnya yang mau patrol siapa Pak? Bebas. Berdua ya. Si Bobi. Itu harus disatu. Oke. Harus disatu. Karena itu kosong, jadi sebelum melakukan patrol, aksen terlebih dahulu Bapak. Ya itu lokasi. Aksen jangan sampai keliru. Ya, 1 kali boleh, 2 kali boleh. Nah, kalau sudah aksen, patrol. Bebas ya, titiknya bebas, random acak. Mau ke A dulu, mau ke B dulu, mau ke B dulu, bebas. Misalnya ya, patrol. Oke, nah, jalan. Jangan lupa subscribe Alta Channel. Halo. Tiga. Lanjut ke 2. Jaraknya 2 sampai 3 cm atau mau sampai mentok juga masalah. Tandanya biru bergetar, kalau ini masih full sampai cm. Oke, sudah melakukan 3, 2, 1, sudah patroli, jadi kita tarik. Tarik data boleh setiap hari, setiap minggu, setiap bulan. Start shift bisa. Kalau shiftnya di bawah tongkatnya langsung tarik data nggak masalah. Kemudian kita cek koneksinya. Oke, koneksi berhasil. Kemudian kita cek transaksinya yang dihapus. Cek transaksi ada 4. 1, 2, 3, 4. Setelah itu kita tarik data. Tarik data tidak ada menunya Pak, hanya langsung di sini tarik data. Kita download. Ya. Nah, di sini setelah download, oke, langsung proses. Kalau hanya di download, itu baru dibaca saja. Tapi kalau kita sudah proses, data yang di tongkat langsung hilang, langsung masuk ke database, otomatis berhasil. Kalau kita cek di perangkat, betul sekali. Kemudian kalau kita tarik data, kita download lagi. Betul sekali. Oke, lanjut ke laporan. Laporan ada 2, ada laporan patrol, ada transaksi. Kita mulai dari laporan patrol terlebih dahulu. Laporan patrol. Kita cek tanggal 11. Cari. Nah, sesi keberapa? Sesi keberapa? Sesi ke 1, 2, 3. Karena tadi mulai shift 1 adalah jam 8. Jam 8. Kenapa 9 ada di sini? Ini 00. 00 di sini. Oke, kita cetak, boleh langsung ekspor Excel, boleh cetak laporan, ada mendatar, ada menurun. Kita ambil yang mendatar dulu. Mendatar, kurang lebih seperti ini. Tadi atas nama Bapak Bobi. Ke C dulu. Oh, di sini secara download Bapak bisa di tapi jamnya itu nggak masalah, tapi itu makanya sedang daftarin lah. Ya. Kalau habis bebas. Ini bisa langsung di print, tergantung printernya apa, atau langsung diekspor. Ekspor bisa PDF, bisa Excel. Kita ekspor ke Excel misalnya.
Excel 5 bisa, yang lain juga bisa. Kita ekspor, misalnya kita ekspor di desktop QQ1, namanya QQ. Oke, kita tutup, kemudian kita cetak yang menurun, ya menurun lebih kecil. Kita ekspor misalnya ke Excel sama. Nah, QQ menurun, kita ekspor ke desktop, kita simpan. Kemudian kita langsung ekspor saja di desktop. Nah, mau langsung dibuka? Ya, boleh. Yes. Nah, ini tinggal di short saja. Ya, nah, ini laporan secara sistem. Kemudian ada laporan secara transaksi. Nah, secara transaksi itu lebih mudah lagi. Misalnya saya cari Bapak Bobi, Pak Yuda, dan Pak Firman. Saya cari dari tanggal 11 saja. Kemudian saya cari transaksinya. Oh, ternyata yang absen adalah Bapak Bobi. Bapak Bobi absen jam sekian. Kemudian Bapak Bobi patrol ke ruangan ini, ruangan ini, ruangan ini. Bisa dicetak, bisa diekspor, atau ekspor Excel langsung juga bisa. Ekspor saja. Mau dibuka? Ya. Ya, yes. Sama. Oke. Tutup. Jika ingin terakhir bantuan kunjungi kami ini akan ke website manual belum tersedia. Jika ingin keluar program, dia akan memberikan perintah keluar dari program. Ya. Nah, ini dia akan minta database di backup. Tidak perlu di backup, Pak. Nanti kalau di backup, nanti Bapak akan numpuk file ini kebanyakan. Iya, bukan nyimpan, Pak. Nyimpan lagi. Contohnya Bapak sama gitu. Iya, padahal hanya sama. Misalnya Bapak ngetik Microsoft Word. Begitu ditutup kan ada pilihan save. Kalau save kan save saja. Kalau enggak mau disimpan lagi, berarti Bapak punya file lagi. Nah, sedangkan ini sudah disimpan. Nah, jadi nggak usah di backup lagi. Oke. Sampai di sini kita buka lagi yang QQ1 dan QQ menurut. Yes. Oke. Oh, bukan error, Pak. Memang seperti ini, Pak. Seperti ini. Bisa? Oke. Sampai di sini sudah saya jelaskan semua. Silakan dicoba. Nanti kalau misalnya masih bingung, saya akan kembali. Silakan didaftarkan ID yang lain dan lokasinya yang lain menggunakan kontak yang berbeda. Tadi sudah dibuat, coba daftarkan menggunakan kontak yang berbeda. Ya, koneksikan, betul. Lanjut koneksikan. Ya. Ya, koneksikan. Terus tes koneksinya. Patrol. Cek Pak, cek transaksi Pak. Cek. Lanjut ya. Ada berapa? 7 ya, pas 7. Oke, keluar. Langsung lokasi patrol. Ya, sama. Nah, paling ya checkpoint, baca dulu Pak, baca dulu aja, baca. Nah, yang paling atas itu yang nomor 4, klik 2 kali. Iya, betul, klik 2 kali. Nah, kenapa mulai dari yang paling atas? Biar urutan Pak, biar rupanya nggak begini. Oke, silakan di sini nomor 4 lokasinya.
setelah ngisi lokasi baru simpan. Ntar kabarin kalau udah ya. Siap. Balik tanggal. Ya, lanjut ke nomor 5. Ya, nomor 5 keluar lagi. Bisa, kopi aja bisa Pak. Bisa. Keterangannya bisa ya Pak. Paketnya error coba simpan bisa. Oh bisa. ID ini bisa untuk per orang atau per staff, per security atau per grup. Tadi sebelum melakukan patrol ke setiap masing-masing checkpoint, absen terlebih dahulu di ID-nya. Nah, ID-nya ini kan terbagi dua, bisa diatasnamakan per orang atau per grup. Kalau dinatasnamakan per grup berarti kan nanti hanya ada 6 grup, bukan 4 grup. Berarti hanya 1, 2, 3 belum selesai Bapak. Kalau hanya per grup berarti Bapak nggak akan tahu atas nama siapa yang patrol. Jadi kalau misalnya ganti grup atau ganti shift atau ganti jam, kemudian si tongkat ini absen terlebih dahulu di nomor 3, misalnya di grup 3, ya sudah, berarti yang patrol adalah grup 3. Setiap 2 jam atau sampai selesai shift baru absen lagi. Nah kalau sudah selesai nggak perlu absen. Nah tapi kalau misalnya setiap orang ini diberikan, ini kan ada 20, misalnya setiap orang absen. Nah sebelum dia patrol absen misalnya si A, kemudian patrol selesai absen lagi si B. Nah otomatis akan kerekam Pak di jam-jam tersebut. Oh di shift sekian, di shift 2 atas nama si A yang patrol, ganti lagi si B, ganti lagi C atas nama masing-masing. Nah jadi otomatis si ID ini akan diberikan nama Pak, ditambahkan lagi jantungan atas nama siapa. Jadi kalau sebelum patrol, kemudian patrol absen dulu. Nah setelah absen baru dia ke titik-titik. Poinnya di situ saja. Makanya di laporan itu ada nama.